Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Monica Rosa dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah PLT Bupati Bintan, Roby Kurniawan. Halo, apa kabar Pak Roby? Ya, alhamdulillah Mbak Monica, kabar baik. Terima kasih. Sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Roby Kurniawan. Roby Kurniawan adalah pelaksana tugas Bupati Bintan sisa masa jabatan 2021 hingga 2024. Roby Kurniawan lahir pada 3 Juni 1993. Ia menjabat sebagai Wakil Bupati Bintan sejak 26 Februari hingga 22 Agustus 2021. Pelaksanaan tugas Bupati Bintan ini juga memiliki karir yang sangat cemerlang. Di usianya yang masih sangat muda, Roby Kurniawan juga menduduki posisi-posisi penting seperti menjadi Komisaris PT Peterseli Bangun Indonesia 2019 hingga 2020, Direktur Utama CV Nanzabi Barokah Sejahtera dari 2019 hingga 2020, menjadi CEO Nanzabi Group 2019 hingga 2020, menjadi Wakil Bupati Bintan 2021 dan menjadi PLT Bupati Bintan 2021 hingga sekarang. Kinerja Kabupaten Bintan untuk cakupan vaksinasi COVID-19 sangat bagus. Data KPCPEN per 17 Januari 2022 menunjukkan vaksin dosis 1 mencapai 103,91%, sedangkan dosis 2 sebanyak 78,67%. Cakupan vaksinasi untuk anak-anak juga terbilang menggembirakan. Pada awal bulan telah berada di kisaran 65%. PLT Bupati Bintan Roby Kurniawan dalam berbagai kesempatan selalu menekankan kepada seluruh pihak untuk mengejar target vaksin. Bahkan sejak pertengahan tahun lalu, sehingga pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan karena berhasilnya melampaui target vaksinasi. Seturut kesuksesan meraih target vaksinasi, Roby berharap Kabupaten Bintan bisa kembali menjadi incaran investor, serta memulihkan sektor pariwisata. Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri 13 Januari lalu, Roby menyatakan siap mendukung pemulihan ekonomi karena Bintan memiliki industri pertanian dan pariwisata. Pada sektor industri, di Bintan terdapat kawasan ekonomi khusus Galang Batang yang terus dikembangkan. Di sektor pertanian, Roby menargetkan Kabupaten Bintan menjadi sentra sorghum. Saat ini telah dikembangkan bibit sorghum seluas 20 hektar. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak PLT Bupati Bintan, Roby Kurniawan. Halo Bapak, terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Mbak Monica. Baik Bapak, saya dan pemirsa ingin tahu nih terkait kekhawatiran terhadap masuknya varian baru COVID-19. Bagaimana Pemkab memitigasi hal tersebut pada arus kedatangan? Kita saat ini, pemerintah Kabupaten Bintan tentu tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bintan, karena sekarang kita ada varian Omikron yang baru masuk di Indonesia. Maka kami selalu meminta untuk masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Kemudian untuk pintu-pintu masuk, kami bekerja sama dengan KKP, kemudian seluruh TNI Polri untuk memperketat. Kan sekarang sudah ada aplikasi Peduli Lindungi, sehingga kita selalu mengedepankan agar tertib. Ketika pengunjung yang datang itu harus wajib mengisi aplikasi Peduli Lindungi itu. Terima kasih. Baik, selain mengejar cakupan vaksinasi pada anak, apakah Pemkab sudah memulai pemberian vaksin booster, Pak? Iya, kalau vaksin booster itu sudah dimulai launching kemarin di tanggal 13 Januari. Kemudian sampai tanggal 25 Januari kemarin itu kurang lebih sudah hampir 5.000 yang sudah divaksin booster. Kami ingin selalu mengajak kepada TNI Polri untuk bersinergi. Kita jemput bola, kita buka di tempat seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bintan, atau kita jemput bola door to door sehingga kita bisa mempercepat cakupan vaksinasi yang ada di Kabupaten Bintan. Bapak mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana kisah keberhasilan dari Kabupaten Bintan dalam mengejar target vaksinasi nih Pak, sehingga vaksinasinya itu bisa mencapai target. Ya, jadi pertama kita di Kabupaten Bintan kita selalu
mengedepankan yang namanya kekompakan antara pemerintah bersama TNI Polri, kemudian seluruh stakeholder dan juga kejaksaan. Kami saling bersinergi untuk jemput bola. Kemarin karena kita sudah cakupan vaksinasi di Kabupaten Bintan itu sudah hampir 90%, sehingga kami sekarang melakukan door to door. Kami menjemput, kami melakukan pendataan terlebih dahulu. Kami minta kepada seluruh camat dibantu oleh TNI Polri, kita mendata. Yang mana yang belum divaksin kita datang ke rumahnya untuk divaksin. Sehingga berkat kerja keras dan kekompakan kita semua, alhamdulillah kita terus cepat dan sekarang sudah vaksin booster, kami akan melakukan kerjasama itu kembali. Sehingga percepatan vaksinasi di Kabupaten Bintan bisa terus terlaksana dengan baik dengan kekompakan. Baik, setelah rakor bersama Mendagri, apa implementasi Pemkab Bintan untuk memulihkan ekonomi di tahun 2022 untuk sektor industri, pertanian, dan pariwisata, Pak? Iya, jadi beberapa hal yang kita Kabupaten Bintan sudah melaksanakan setelah hasil pertemuan dengan Mendagri, bahkan sudah jauh-jauh hari sebelum itu, kita merencanakan di tahun 2022 ini untuk mempercepat, seperti misalnya industri kita selalu berikan kemudahan agar tidak hanya industri yang ada di Kabupaten Bintan itu bisa berjalan, tapi akan datang investor-investor baru ke Kabupaten Bintan. Kemudian juga untuk ekonomi masyarakat, kita lebih kepada seperti misalnya saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai petani, kita berikan bantuan alat-alat daya dukung untuk bisa produksi lebih baik lagi. Kemudian juga ada program-program pemulihan ekonomi seperti untuk UMKM itu ada bantuan stimulus tanpa bunga 0%, kemudian ada program gerakan membangun kampung, itu kita memberikan stimulus kepada tingkatan RW, sehingga harapan kita itu bisa mendongkrak perekonomian yang terutama adalah berbasis kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga sektor pariwisata kami mendukung, alhamdulillah Presiden Joko Widodo yang mana kemarin telah hadir di Kabupaten Bintan dan sudah memulai program Safe Travel Bubble, sehingga kami akan menjaga itu semua dan kami akan mendorong terus untuk demi keamanan berpariwisata yang ada di Kabupaten Bintan sehingga kita bisa kembali normal seperti sebelum masa-masa pandemi. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana Pemkab mengembangkan kawasan ekonomi khusus Galang Batang dan mendapatkan investor? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak. Ya, Mbak Monika, jadi begini, kita di KEK Galang Batang itu kita lihat investasinya sudah hampir mencapai 18 triliun. Jadi kita juga untuk industri-industri lain kita memberikan relaksasi-relaksasi. Seperti tahun lalu itu kita memberikan relaksasi terhadap pembayaran pajak atau utang piutang pajak sehingga kita ingin mendorong agar investor itu merasa terlayani di Kabupaten Bintan dan sangat mudah untuk berinvestasi sehingga kita yakin investor itu yakin untuk berusaha di Kabupaten Bintan. Dan tahun ini sekedar informasi itu KEK Galang Batang akan berencana menambahkan investasi sebesar 40 triliun. Jadi kami yakin insya Allah Bintan bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, kami juga ingin tahu apa yang menjadi alasan Pemkab mengembangkan sorghum dan bagaimana akan melibatkan masyarakat dan apakah target serta tujuan dari pembudidayaan tanaman ini? Iya, jadi sorghum itu kemarin kita melakukan panen raya sorghum pertama itu di Tuapaya. Nah kita melihat banyak turunan-turunan dari sorghum yang luar biasa dan itu sekarang sangat dibutuhkan untuk ekspor. Maka dari itu kemarin di tahun lalu juga pemerintah Kabupaten Bintan sudah melakukan pembenihan itu kurang lebih 50 hektar itu untuk bisa menanam sorghum 100 hektar ketika sudah jadi nanti. Nah harapan kami tentu ke depan kami akan berkolaborasi bersama masyarakat. Misalnya kita menyediakan pembenihan dan masyarakat menyiapkan lahannya sehingga ada sinergitas
dan bisa membuat perekonomian masyarakat itu lebih baik lagi ke depannya. Dan kita lihat turunan sorghum itu bisa luar biasa menghasilkan, kalau dari tepungnya cookies yang luar biasa enaknya, kemudian ada air yang seperti air tebu. Jadi kami optimis ke depan, kami berharap Bintan bisa menjadi sentra sorghum. Kita juga bisa ini guna untuk mendukung ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bintan. Baik Pak Roby, untuk sektor pariwisata, sejauh mana destinasi wisata dan pelaku pariwisata menerapkan sertifikat CHSE? Iya, jadi sekarang di Kabupaten Bintan, kalau saya tidak salah itu kurang lebih 64 pelaku pariwisata itu sudah mendapatkan sertifikasi CHSE. Dan kemudian ada 32 perusahaan atau pelaku pariwisata yang sudah diaudit, dan kami yakin Kabupaten Bintan itu sudah sangat siap untuk menghadapi safe travel bubble, yang mana kemarin juga Pak Presiden sudah berkunjung ke Bintan dan beliau menyatakan bahwa Bintan sudah sangat siap untuk menyambut pariwisata, karena kita tahu Bintan ini PAD-nya salah satunya dari sektor pariwisata, sehingga kami sangat berharap hampir 2 tahun pariwisata kita tutup, dan ini tahun 2022 saatnya adalah kebangkitan pariwisata dan kebangkitan ekonomi yang ada di Kabupaten Bintan. Baik Pak Roby, mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit dan secara detail gitu ya terkait travel bubble. Iya, jadi travel bubble itu kemarin kita juga bersama Pak Menteri Pariwisata rapat bersama Pak Menko dan keseluruhan itu untuk menyatakan kesiapan Kabupaten Bintan, dan juga ada hal-hal yang harus diperhatikan kepada turis-turis kita ketika berkunjung, yang mana ketika wisatawan yang datang dari Singapura itu masuk melalui Bandar Bintan Telani, dan itu nanti mereka datang, mereka di PCR, kemudian sambil menunggu hasil PCR itu mereka tunggu di hotel tempat mereka menginap, yaitu di tempat karantina. Nah, nanti setelah hasilnya negatif, maka mereka dapat melaksanakan aktivitas di dalam kawasan Lago itu sendiri, tidak boleh keluar kemana-mana. Jadi kami yakin safe travel bubble itu sangat aman untuk turis kita, dan juga kemudian sangat aman untuk masyarakat karena tidak akan membaur kepada masyarakat. Dan kewajibannya adalah turis yang datang itu juga wajib kembali lagi ke Singapura, jadi tidak boleh keluar, misalnya datang ke Singapura selama 7 hari karantina di Bintan, habis itu ke Jakarta, itu tidak boleh. Jadi yang datang wajib keluar kembali. Langkah apa saja yang sedang dilakukan untuk membangkitkan sektor pariwisata di Bintan, Pak? Ya, jadi kita mendorong tadi untuk pelaku pariwisata itu bisa lebih memaksimalkan. Kita sudah diberi kepercayaan untuk membuka pariwisata, dan itu harus kita maksimalkan. Dan juga pemerintah Kabupaten Bintan, kami mendorong para pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan, yang misalnya wisata-wisata lokal, itu ada melalui bisa program gerbang kampung, kemudian pelatihan-pelatihan, sehingga pariwisata kita bisa maksimal kembali, dan pariwisata lokal itu bisa kita tonjolkan seperti itu. Jadi misalnya ada ciri khas tersendiri lah dari setiap kampung-kampung kita. Ketika nanti safe travel bubble itu sudah berhasil dan pariwisata sudah benar-benar dibuka untuk turis-turis luar negeri, itu bisa melihat potensi-potensi lokal, jadi tidak hanya di Lagoy dan sebagainya. Terima kasih. Baik, seru sekali bincang-bincang kita bersama Pak Roby hari ini pemirsa, tapi ternyata kita sudah ada di ujung acara, dan saya persilahkan kepada Bapak Roby Kurniawan untuk memberikan pesan ataupun harapan khususnya untuk masyarakat Bintan. Silakan Bapak. Ya, jadi Mbak Monica, harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bintan, mari kita jadikan 2022 ini sebagai tahun kebangkitan ekonomi dan kebangkitan pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan.
Kita Kabupaten Bintan sudah diberi kepercayaan untuk membuka safe travel bubble. Mari kita jaga bersama-sama keamanan dan kenyamanan agar ini bisa melindungi masyarakat Kabupaten Bintan juga dari penyebaran COVID-19. Kemudian pesan terakhir, karena kita masih berada di dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan ketat dan tetap kita menjaga jarak ketika kita bertemu satu sama lain. Karena kitalah diri kita sendiri yang bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bintan bisa lebih baik lagi ke depannya di tahun 2022 ini. Amin. Baik Pak Roby, mungkin bisa Pak menyebutkan 5 kata tentang Bintan. Jadi 5 kata yang menggambarkan Bintan, silahkan. Bintan luar biasa bangkit ekonominya. Terima kasih banyak waktunya Pak Roby dan semoga masyarakat Bintan dapat selalu maju. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Monica Rosa beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.